Oke, anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan soal tryout ujian sekolah ya. Kali ini kita akan berlanjut di soal nomor 11. Perhatikan soal nomor 11 bunyinya, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah, ya anak-anak sekalian, kalau kalian lihat materinya, pilihannya adalah berkaitan dengan undang-undang itu adalah wewenang dari lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif ada MPR, MPR terdiri dari DPR dan juga terdiri dari DPD. Maka anak sekalian, jika lembaga-lembaga tadi tidak ada, maka tidak menjadi pilihan. DPRD tidak menjadi pilihan. Presiden juga bukan legislatif. MPR masuk. BPUPKI mungkin ya. Lalu kemudian presiden lagi. Ya, jelas tidak. Maka kemungkinan besar jawabannya adalah kalau tidak C ya D. Nah, karena yang diminta adalah di pasal 37 anak sekalian, maka jawabannya hanya MPR. Jadi salah satu wewenang MPR adalah melakukan perubahan atau amandemen. Jadi MPR itu tidak pernah melakukan tidak membuat ya anak sekalian ya. Wewenang MPR terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah menetapkan dan melakukan perubahan saja. Undang-Undang Dasar 45 yang kita pakai sekarang adalah rancangan dari BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI. Kembali ke pasal 37. Nah, di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh MPR. Yang pertama misalnya usulan melakukan perubahan harus ditandatangani atau disetujui oleh sepertiga dari anggota MPR. Nah, berapa sih jumlah anggota MPR sekarang? Jumlah anggota MPR sekarang itu adalah 711 anak sekalian ya. 711. Di MPR tahun 2019 sampai 2024 ini. Nah, dari 711 itu terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Oke. Nah, kembali ke pasal 37. Setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan. Nah, begitu anak sekalian ya. Mana yang dilakukan perubahan yang mana. Tuh. Yang di ayat 3-nya untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3. Dari 711 tadi, ketika pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar, minimal harus dihadiri 2/3 dari anggota. Lalu ketentuan berikutnya, putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1. Jadi keputusan melakukan perubahan itu dianggap sah hasilnya jika keputusan itu disetujui oleh 50% ditambah 1 dari yang hadir. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ya. Walaupun ada nanti namanya konsensus anak sekalian. Perlu Bapak tambahkan bahwa di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, perubahan yang harus dilakukan harus bersifat adendum. Adendum itu artinya melakukan perubahan atau amandemen dengan cara tidak mengubah aslinya. Maka kalau kalian lihat anak sekalian bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh BPKI itu asli, masih ada gitu masih. Sementara yang amandemen dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai 2002 itu bersifat menambah tanpa harus menghilangkan yang lama. Itu namanya sifatnya adendum. Dan juga anak sekalian di dalam melakukan amandemen, MPR itu juga punya konsensus, kesepakatan.
setidaknya ada 4 kesepakatan. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Artinya ya sistem pemerintahan bentuk pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial tidak boleh diubah. Justru harus dipertahankan ya. Yang kedua, tidak boleh mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya sering kita dengar ada istilah NKRI harga mati. Artinya bentuk negara Indonesia selamanya akan kesatuan, tidak boleh berubah menjadi monarki atau kerajaan. Ya, kesatuan. Bentuk negara Indonesia selamanya akan kesatuan, tidak boleh berubah menjadi negara federasi. Tidak boleh menjadi negara federasi atau negara syarikat. Negara syarikat itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian, seperti Amerika, Malaysia. Itu adalah di dalam negara Malaysia itu ada negara-negara kecil atau negara-negara bagian. Nah, Indonesia tidak boleh berubah menjadi seperti itu. Kesepakatan MPR yang ketiga di dalam melakukan perubahan adalah tidak mengubah bunyi pembukaan. Oke, alinea 1 sampai 4 tidak boleh diubah sedikit pun ya oleh MPR. Dan yang keempat, tidak boleh ditambah lagi penjelasan. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu anak sekalian tidak ada lagi penjelasan. Kalau yang lama dulu ada penjelasan. Kalau yang baru hanya terdiri dari pembukaan dan isi. Isi itu ada pasal-pasal. Kalau dulu Undang-Undang Dasar 45 yang asli terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12 anak sekalian. Soal nomor 12 berbunyi, dalam sistem demokrasi pemerintahan dituntut untuk transparan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apa jawabannya anak sekalian? Ada pilihan konstitusionalisme, pembuatan hukum, peradilan yang independen, perlindungan hak minoritas, hak publik untuk tahu. Ayo kita harus jeli ya di dalam menjawab. Ingat jawabannya, pertanyaannya adalah dalam sistem demokrasi pemerintahan dituntut untuk transparan. Nah, yang diminta ini transparan ini anak sekalian. Apa makna transparan itu sebenarnya yang diminta? Sementara ini semua mulai A sampai E ini adalah prinsip-prinsip demokrasi. Ya, prinsip-prinsip demokrasi itu banyak. Konstitusionalisme maksudnya bahwa pemerintahan itu dijalankan harus berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Lalu kemudian ada ketentuan hukumnya, ya, asas legalitas, ada hukum diterapkan dengan baik. Lalu kemudian peradilan yang independen, artinya peradilan yang tidak memihak. Lalu perlindungan hak minoritas, ya betul. Jadi tidak boleh ada kekuasaan kekuasaan harus dijalankan oleh yang mayoritas, tetapi tidak boleh menindas yang minoritas. Artinya hak-hak minoritas harus tetap diakui, ya. Lalu kemudian hak publik untuk tahu. Nah, inilah jawabannya anak sekalian. Namanya transparan, ya. Hak publik untuk tahu. Sehingga maksudnya itu adalah segala macam program-program pemerintah, tindakan pemerintah, lalu kemudian segala upaya yang dilakukan pemerintah di dalam melakukan fungsi negara harus diketahui oleh rakyat, ya, termasuk penggunaan keuangan negara dan lain sebagainya. Rakyat perlu tahu. Itu namanya transparansi, ya, atau hak publik untuk tahu. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 13 anak sekalian. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tersebut terdapat dalam, ini di soal sebelumnya sudah kita bahas, ya. Kalau yang A, pasal 1 ayat 1 itu tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu kemudian
pasal 1 ayat 2, inilah jawabannya anak sekalian yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, ya, dan bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang C itu adalah dasar hukum Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Lalu kemudian yang D, maklumat wakil presiden nomor X, itu bukan nomor 10 anak sekalian ya, dibacanya adalah maklumat wakil presiden nomor X tertanggal 3 November 1945. Tentang apa? Yaitu tentang pembentukan partai politik di Indonesia. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan 3 orang pejabat. Faktor eksternal terhadap pelanggaran HAM yang berupa. Oke, anak sekalian, pelanggaran hak asasi manusia itu ada 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam diri manusia, ya. Sementara faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan di luar diri manusia. Faktor internal itu misalnya egois, ya, lalu kemudian kurangnya pengetahuan, penyalahgunaan kekuasaan oleh dirinya sendiri mentang-mentang begitu ya. Nah, kalau dari eksternal, ya, karena yang ditanyakan bukan dirinya sendiri anak sekalian, ya, sementara dia adalah pejabat, maka pejabat ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia berupa melakukan korupsi, maka dia termasuk ke dalam faktor eksternal penyalahgunaan kekuasaan, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, lalu digunakanlah kekuasaannya itu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok lain, ya. Di samping itu faktor eksternal juga terjadi, misalnya kerusakan lingkungan anak sekalian. Seringkali sungai itu misalnya menjadi kebutuhan pokok bagi suatu masyarakat, lalu kemudian akibat ada pabrik, lalu kemudian pabrik itu membuang limbahnya ke sungai, lalu kemudian airnya menjadi tercemar, ikan-ikan yang menjadi sumber ekonomi rakyat setempat, lalu kemudian menjadi tempat untuk mencuci, mandi dan lain sebagainya, menjadi tidak bisa. Ini juga pelanggaran hak asasi manusia dari faktor eksternal. Lalu kemudian ketimpangan sosial antara si kaya dan miskin, ya. Ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan ini juga termasuk ke dalam faktor eksternal anak sekalian, ya. Pelanggaran hak asasi manusia berasal dari luar diri manusia. Maka jawabannya 14 adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara kalau ketidaktegasan aparat penegak hukum itu juga eksternal. Kadangkala aparat itu tidak tegas, membiarkan terjadinya satu pelanggaran hukum, ya, pelanggaran hak asasi manusia. Lalu kemudian penyalahgunaan teknologi ini juga termasuk faktor eksternal. Jadi sekarang teknologi sudah terjadi kemajuan yang begitu dahsyat anak sekalian, teknologi informasi dan lain sebagainya seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya adanya hacker, ya, menguras uang orang di bank dengan cara menghack, ya. Lalu kemudian kesenjangan sosial sudah tadi eksternal juga, kurangnya pengawasan dari keluarga. Ini juga faktor eksternal. Jadi keluarga membiarkan saja putra-putrinya atau anggota keluarganya yang lain melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada upaya untuk mencegah. Lalu kita lanjutkan sekalian ke nomor 15. Nomor yang menunjukkan ciri-ciri dari masa demokrasi liberal di Indonesia.
Ini adalah pelajaran kelas, kalau yang ditanyakan demokrasinya, maka ini pelajaran kelas 11 ya. Perhatikan pernyataan berikut. Masa demokrasi liberal, anak sekalian. Masa demokrasi liberal itu antara tahun 1950 sampai 1959 ya. Berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Presiden menjabat sebagai kepala negara. Yes. Pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yes. Kekuasaan berpusat pada presiden. Seharusnya tidak, tapi kenyataannya begitu. Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen seharusnya. Peran militer lebih dominan dibandingkan dengan sipil. Tidak. Jadi jawabannya anak sekalian adalah yang betul adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah presiden menjabat sebagai kepala negara, ya, karena ada perdana menteri. Pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, ya, tidak, karena pada saat itu Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer, ya. Sistem parlementer itu berarti kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kebetulan pada saat itu kepala negaranya adalah Presiden Soekarno dan perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan berganti-ganti, anak sekalian. Tahun 50 sampai 59 itu terjadi 7 kali pergantian kabinet, ya, sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan berpusat kepada presiden. Ya, harusnya kekuasaan pemerintahan itu ada di parlemen, tetapi pada saat itu presiden lebih dominan. Jadi seperti ada dualisme eksekutif ya pada saat itu. Jadi seharusnya pemerintahan itu dipegang oleh perdana menteri, tapi presiden masih ikut bertanggung jawab, gitu ya. Lalu kemudian berarti jawabannya A. Oke, untuk kali ini 5 soal sudah kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan kita akan ketemu lagi di soal yang berikutnya. Terima kasih. Salam.